Ojo pijer nangis, anakku sing ayu rupane. Dadi pandekare bangsa. Nong, ayo turu, wis bengi. Ada gelem, Bu. Inun ada gelem turu. Inun masih mau main. Ya udah, sini deh. Ibu punya cerita loh. Cerita apa tuh, Bu? Cerita tentang Sunan Muria dan Dewi Roroyono. Wah, asik. Ceritain dong, Bu. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama asli Sunan Muria Raden Umar Said. Beliau adalah wali yang sakti mandraguna, dan beliau pun menikah dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus berguru kepada beliau. Dan pada suatu hari, Sunan Ngerang mengadakan tasyakuran atas usia Dewi Roroyono yang menginjak usia 20 tahun. Semua murid-murid diundang, seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patakwarak, Kapah, dan Gentiri. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dalam tasyakuran putri saya, Dewi Roroyono, yang kini telah menginjak usia 20 tahun. Dewi Roroyono dan adiknya pun keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya darah-darah yang cantik rupawan, terutama Dewi Roroyono. Sunan Muria dan Sunan Kudus dapat menjaga pandangannya, berbalik dengan Patakwarak yang memandangnya dengan mata tak berkedip. Monggo dicicipi hidangan nih. Matur suwun Diajeng. Wah, Diajeng, gue ayo tenan nek. Sini mari tidur denganku. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Kurang ajar. Kurang dua ada Patakwarak. Karena hari sudah malam, tamu-tamu pun pulang. Tapi tidak dengan para tamu yang dari jauh. Mereka terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Patakwarak dan Sunan Muria. Dan pada saat malam itu pun, Kurang ajar. Berani-beraninya Roroyono mempermalukanku. Kalau saja dia bukan anak guru, wis ku tampar. Apa aku culik saja ya dia? Dipikir-pikir, lumayan juga. setelah dipikir-pikir oleh Patakwarak, akhirnya dia mempunyai cara untuk membalas Dewi Roroyono. Dan ia pun mengajak salah satu pembantunya untuk bekerja sama. Apa aku panggil saja si Embok? Mbok, Mbok, maukah kamu menolongku? Dengan senang hati, wahai Adipati. Apakah kedua rewangi? Tuanglah obat ini ke minuman Dewi Roroyono. Lalu kowe suguhi pada jenengan. Mboten purun Adipati, kula wedi. Wes, turuti saja titahku. Jika tidak, kamu akan mati di tanganku. Nggih Adipati. Dan malam pun tiba. Dengan merasa takut, Mbok pun menuruti perintah Patakwarak untuk menuangkan obat tersebut. Lalu dibawalah ke kamar Dewi Roroyono. Dan sesampainya di kamar, Nuwun sewu Diajeng, iki jamune. Nggih, Mbak. Matur suwun. Aduh. Duh Gusti, Diajeng. Mbok, wah, iki berhasil toh. Kene, bantu aku bawa Dewi Roroyono keluar. Tapi Wes, turuti saja titahku. Kowe ora usah banyak omong. akhirnya Mbok pun membantu Patakwarak untuk membawa Dewi Roroyono keluar. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika oleh Patakwarak. Pada saat itu, Mbok Darmi merasa sangat bersalah. Dan keesokan harinya,
Sunan Ngerang memanggil Dewi Roroyono, tetapi nihil. Dewi Roroyono tidak kunjung datang kepadanya. Dan ia pun menanyakan Dewi Roroyono kepada Mbok Darmi. Mbok Darmi, apa kamu tahu keberadaan putriku? Waduh, piye iki? Apa aku jujur saja ya? Ada apa, Mbok? Anu guru, ngono ceritane guru. Nyoni Ngampura guru. Mbok Udi karo ancamane Patak Warak yang ingin mateni Simbo. Dasar, mulut kurang ajar. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patak Warak, pada saat itu juga beliau berikrar. Wahai murid-muridku, siapa saja yang berhasil menggawali putriku ke Ngerang akan kujodohkan dengan putriku. Nyuwun izin guru, aku harap berusaha nggawa balik Diajeng Roroyono dari Patakwarak. Apakah kamu benar-benar yakin Patak Warak itu sangat kuat? Apakah kamu bisa mengalahkannya? Ngih guru, nyuwun didoake kulo. Baiklah, bawalah putriku kembali. Doaku akan selalu menyertaimu, Raden. Berita itu pun sudah menyebar luas hingga terdengar ke telinga Kapak dan Gentiri. Kapak, bukankah iku kakang seperguruan kita? Benar, mari kita hampiri. Kakang, mengapa kakang tampak tergesa-gesa? Dewi Roroyono diculik oleh Patakwarak. Jadi aku pengen gawa balik. Kakang sebaiknya mulih ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid kakang butuh tenan bimbingan. Biarlah kami yang berusaha merebut Diajeng balik. Jikalau berhasil, kakang tetap mengawininya. Kami hanya sekedar membantu. Aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri. Iku benar kakang. Tapi membimbing orang yang memperdalam agama Islam juga lebih penting. Serahkan pada kita. Baiklah, jika iku sing koe mau, matur suwun gi wis bantu aku. Loh, Bu, terus piye cara ngerebut Dewi Roroyono dari Patakwarak? Dan untuk merebut Dewi Roroyono dari Patak Warak, ternyata Kapa dan Gentiri meminta pertolongan dari Biku Lodang, tokoh sakti di Pulau Seprapat yang jarang ada tandingannya. Wahai guru, apakah guru bisa membantu kami? Tentu saja, karena kau adalah muridku. Jadi, opo kang harus aku bantu? Kapa pun menceritakan tentang penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan oleh Patak Warak. Dan ia meminta pertolongan kepada sang guru untuk membantu Sunan Muria. Pergilah, cari Dewi Roroyono ke Mandalika, dan suguhi wewangian iki kepada jenengan, agar ia bisa sadarkan diri. Ih guru, matur suwun wis bantu kami. Kapa dan Gentiri pun pergi ke Mandalika untuk merebut Dewi Roroyono dari Patak Warak. Sesampainya di Mandalika, mereka pun menemui Dewi Roroyono yang tak sadarkan diri. Diajeng, bangun Diajeng. Iki Kapa dan Gentiri, kami ingin menolongmu dari Patakwarak. Mari. Benarkah? Cepat ngawa aku pergi dari sini. Mesti Ayah wis menungguku. Hei, berhenti kau. Hei Patakwarak, berhenti kau. Minggir, tak usah halangi jalanku. Boleh, asal kau kembalikan Dewi Roroyono. Dasar bodoh, Roroyono wis dibawa Kapa dan Gentiri. Kini aku hendak mengejar mereka. Untuk apa kau mengejar mereka? Untuk merebutnya kembali. Yen ngono, langkahi dulu mayatku. Dewi Roroyono wis dijodohkan karo aku.
Akhirnya, Sunan Muria berhasil mengalahkan Patekwara. Lalu, Sunan Muria pun melanjutkan perjalanannya ke Ngerang untuk mengetahui keberadaan Dewi Roroyono. Dan kedatangan Sunan Muria disambut dengan baik oleh Sunan Ngerang. Selamat datang calon mantuku. Kapa dan Gentiri wis menceritakan mawang aku bahwa mereka ingin menambangmu. Kakang, apakah kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Dan aku mau terusun soget koro kowe kabeh. Karena wis membantu aku nggawa Dewi Roroyono kembali. Ora opo-opo Kang, kami ikhlas mitulungimu. Muridku, aku serahkan putriku padamu. Cintai dia, bahagiakan dia, dan jagalah dia seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Tentu saja guru, aku akan mencintainya, melindunginya, dan memberikan semua yang aku miliki kepadanya. Putriku, apakah kau bersedia menjadi istri Raden Umar Said? Aku sangat bersedia, Ayah. Karena aku sangat yakin bahwa Sunan Muria adalah laki-laki yang tepat untukku. Biajeng, apakah kau bahagia ingin menikah denganku? Seisi dunia pun tahu bahwa aku sangat bahagia menikah denganmu. Tak lama dari hari itu, Sunan Muria dan Dewi Roroyono pun menikah. Dan mereka pun hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Tamat. Inilah hikmah ajaran agama, agar lelaki ataupun perempuan harus menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan mereka. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Qulil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Wah, seru banget Bu ceritane. Nah, saiki ibu wis cerita. Mari kita turu. Oke Bu.